Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua, terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya ini, channel edukasi dan motivasi tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, yang akan memotivasikan teman-teman semua yang saat ini masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, tentunya dengan sensasi-sensasi yang sangat tidak enak. Tetapi sebelum saya lanjut, saya mohon buat teman-teman semua ya, yang baru mengunjungi channel saya ini ataupun yang lagi nonton ya, dan yang belum subscribe, tolong bisa bantu subscribe biar channel ini bisa berkembang dan memotivasikan banyak orang yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, biar mereka juga bisa sembuh dan bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga dan bisa beraktivitas kerja kembali. Oke, buat teman-teman, saat ini saya mau infokan bagi teman-teman semua ya, yang di video sebelumnya kemarin saya membahas kalau mau gabung ke dalam grup ya, saya mau buat dalam bentuk grup, cuma mungkin di dalam kolom komentar tidak bisa kita lampirkan nomor handphone, tidak kebaca ya. Jadi di video ini nanti buat teman-teman yang mau gabung di dalam grup ya, dalam grup untuk membahas lebih efektif lagi tanya jawabnya masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nanti saya akan lampirkan nomor saya di sini ya, nomor WhatsApp saya, dan teman-teman bisa ambil, coba langsung WA ke saya dengan kata kuncinya asam lambung gitu ya, biar saya tahu berarti ini adalah teman-teman yang atau pasien-pasien asam lambung seperti itu. Oke, buat teman-teman semua, saya lanjut pada saat ini ya. Sabar ya, sabar. Saya mau infokan buat teman-teman semua, saya berdomisili di Kota Jayapura, ya, Provinsi Papua. Jadi buat teman-teman yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang berada di seputaran Kota Jayapura, wilayah Provinsi Papua ya, bisa kita komunikasi dengan nomor saya atau bisa masuk ke kolom komentar. Siapa tahu bisa sharing-sharing atau berjumpa langsung dan sharing lebih dalam lagi masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, karena saya hanya kepingin itu memotivasikan teman-teman biar teman-teman juga cepat sembuh, karena saya juga pernah merasakan penyakit ini dan saya juga cukup menderita ya waktu kemarin-kemarin ya, waktu dulu pokoknya saya menderita. Jadi saya maunya teman-teman mudah-mudahan tidak lama seperti saya ya, yang mengidap atau terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Saya maunya cepat, teman-teman cepat sembuh lah, seperti itu. Intinya seperti itu. Saya mau membantu teman-teman untuk cepat sembuh, tidak ada motivasi yang lain. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Kota Jayapura, wilayah Provinsi Papua, silakan masuk ke dalam kolom komentar kalau mau sharing secara langsung ya. Saya siap untuk selalu melayani teman-teman. Seperti itu. Oke, pada saat ini saya mau membahas ada komentar yang masuk ya. Saya merasa harus saya bahas ini ya, yang di dalam komentar itu ditulis nafas selalu pendek yang mengeluh ya. Ini pengeluhan dari siapa ya? Muhammad Afandi. Nafas selalu pendek ya. Nafas selalu pendek. Masalah nafas selalu pendek ini ya, ini sebenarnya itu dampak dari asam asam ya. Asam lambung kita lagi naik ya. Lagi naik menembus esofagus kita, dia naik ke arah bagian dada dan tenggorokan ya, sehingga kita merasa agak sesak gitu ya, agak sesak. Nah, kalau kita merasa seperti itu, coba teman-teman belajar bernafas diafragma ya, belajar bernafas diafragma yang bernafasnya perut ya, bernafas perut seperti itu. Jadi kalau kita tarik nafas itu
perut yang mengembung ke depan. Bukan gitu, bukan seperti itu, tapi bernafas diafragma. Coba tarik perutnya, perut kita akan mengembung, ya, mengembung lagi, mengembang ke depan seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau mengalami agak sesak-sesak nafas gitu ya, itu dampak dari asam lambung, tapi tidak apa-apa juga, itu nggak masalah sebenarnya, cuma memang mengganggu. Ya, jadi jangan langsung panik, jangan langsung takut. Ya, jadi kalau nafas terasa selalu pendek atau dada berat seperti itu, nah itu tandanya asam lambung kalian lagi menembus esofagus, naik ya, naik seperti itu. Jadi jangan terlalu panik dan solusinya teman-teman itu rileks, ambil air hangat tapi panas, agak strong hangatnya, agak strong hangatnya. Mungkin paham ya, agak strong hangatnya. Kalau saya bilang panas ya mungkin sudah agak kepanasan. Hangat tapi agak strong, hangatnya agak strong gitu. Yang penting intinya masih bisa kita minum gitu, ya, hangat dan minum itu perlahan. Kalau bisa teman-teman itu setiap hari terapi dulu pakai air hangat ya, air putih hangat yang agak strong gitu hangatnya setiap hari. Mau habis makan kah, di pagi hari, mau di siang hari, malam malam hari nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus untuk kesehatan kita. Ya, air hangat itu, air hangat yang agak strong hangatnya itu banyak manfaatnya untuk tubuh kita, banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Jadi coba terapi itu dulu, jangan dulu minum air air putih yang dingin lah gitu. Karena dulu saya mendapatkan penyakit ini, asam lambung ini, saya jarang minum air air putih dingin gitu atau yang tidak hangat. Tapi berapa tahun saya terapi air putih hangat gitu. Sehingga saya rasa enakan gitu. Pokoknya saya rasa enak lah kalau saya, kalau teman-teman juga mau pakai gula gula putih ya nggak masalah, dipakai kan sedikit-sedikit saja gitu dan diminum-minum perlahan sambil coba gerakin-gerakan tubuh yang ringan agar memancing sendawa seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu teman-teman pasti akan agak rasa enakan dan nafas juga merasa enak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mengalami nafas selalu terasa pendek atau berat seperti itu, jangan takut, jangan panik, itu dampak dari asam lambung dan itu tidak masalah kok. Itu tidak masalah, itu tidak akan membuat teman-teman mati seperti itu ya. Tetapi kalau teman-teman sudah takut duluan, nah itu yang parah gitu. Jadi nggak usah takut, santai, relax, ambil air hangat yang agak strong, panasnya, agak hangatnya, terus diminum pelan-pelan. Seperti itu ya teman-teman ya. Biar teman-teman juga enakan. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau yang merasa nafasnya yang agak nggak plong atau berat, lakukan apa yang saya katakan dalam video ini. Nah, terus takut ke kamar mandi. Buat apa takut ke kamar mandi? Kalau mau mati, mau pingsan, teman-teman lagi duduk saja bisa mati, bisa pingsan gitu loh. Lagi jalan, lagi berdiri, lagi tidur, kalau mau pingsan, mau mati, lagi lagi dalam posisi apapun kalian mati gitu atau pingsan. Tidak nanti tunggu kalian masuk kamar mandi, kalian harus keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut itu. Saya katakan ya, kalian harus lawan rasa takut itu. Karena kalau kalian tidak lawan rasa takut itu, kalian akan terjerumus di dalam pemikiran yang salah dan kalian menyusahkan diri kalian sendiri. Saya teman-teman ya, saya bukan saya ini, saya memang waktu awal saya belum memahami akan penyakit ini, saya tetap saya ke kamar mandi, saya memang rasa takut saya ada, tetapi coba tetap saya lawan gitu. Saya mandi pakai air hangat. Nah, setelah saya memahami akan penyakit ini, saya coba melawan rasa takut itu. Saya malah mandi 2 kali sehari pakai pakai air yang dingin. Dingin, bukan hanya sekedar suhu ruangan ya, tidak, tapi dingin.
ya air dari pegunungan. Kan kita di kota Jayapura ini rata-rata kalau airnya mata air ya dari pegunungan. Saya pakai mata air gitu yang langsung ke rumah. Jadi saya mandinya dingin, tapi saya mandi pagi, sore, kadang malam. Saya melawan karena saya pikir kalau ketika badan saya kena air dingin, saya bisa bersugesti sendiri. Saya melawan rasa takut saya gitu. Setelah saya mencoba dan saya menjadi terbiasa gitu. Coba teman-teman kalau lagi sakit kepala ya, sakit kepala belakang atau lagi tegang ini, coba teman-teman mandi air dingin. Hilang itu. Hilang pasti hilang. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini yang masih terdampak asam lambung berat, anxiety dan psikosomatis kan sering sakit kepala tuh. Sering nih. Sakit kepala belakang lah, ubun-ubun, kiri, kanan, migrain. Nah, coba kalau sudah seperti itu, teman-teman sudah tegang-tegang seperti itu, coba ke kamar mandi, kalian mandi pakai air dingin. Pasti hilang, pasti hilang. Kalian akan rileks kembali. Yang penting tidak usah takut, nggak usah takut. Kalian tidak akan mati, saya bilang kalian tidak akan mati. Saya bilang kalian tidak akan mati. Karena saya merasakan lebih parah mungkin daripada kalian. Ya, jadi teman-teman yang sering mengatakan takut ke kamar mandi, buat apa takut ke kamar mandi? Gitu loh. Kalian di dalam posisi apapun, dimanapun, kalau mau mati, kalau mau pingsan, ya mati, ya pingsan gitu loh. Nggak usah takut gitu. Kalian lagi terjerumus di dalam pemikiran-pemikiran yang salah atau pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran yang memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi pada tubuh kalian atau kepada kehidupan kalian gitu. Ya, silakan ke kamar mandi. Kalian harus keluar dari zona nyaman. Lawan rasa takut itu. Biasakan kembali. Kalau kalian tidak biasakan kembali, kalian hanya duduk termenung meratapi penyakit kalian. Kapan kalian sembuh gitu loh. Intinya kalian harus lawan rasa takut itu ya. Jadi ke kamar mandi. Mandi sana. Jangan tidak mandi-mandi. Nanti malah semut merah mengerumuni kalian itu. Oke? Jadi takut kamar mandi dan sering berdebar. Nah, itu karena kalian sudah takut duluan. Karena daripada itu kalian berdebar langsung. Jantung merespon karena rasa takut gitu loh. Jadi nggak usah lawan lah, lawan rasa takut itu. Yang saya katakan ini buat teman-teman yang terdampak asam lambung berat, anxiety dan psikosomatis, paling kalian mengatakan bahwa enak, abang bilang seperti itu. Tetapi kami yang merasakan lah, saya mengatakan seperti ini karena saya merasakan yang lebih parah gitu loh. Jadi saya mengatakan ini kepada teman-teman supaya teman-teman termotivasi. Lakukan apa yang saya katakan dan saya pastikan kalian akan keluar dari jeratan pemikiran yang salah itu. Ya, oke. Lanjut. Badan kurus itu badan kurus. Kenapa badan kita kurus? Pertama, kita sudah terlalu pantang makan ya. Kita sudah terlalu pantang makan. Ya, sudah pasti berat badan kita turun. Karena saya mengalami itu. Saya dulu karena sudah takut makan ya, sudah takut makan, saya makannya hanya nasi putih ya, baru telur rebus tapi kuningnya tidak saya makan, cuma putihnya aja. Jadi nasi, kadang nasi nasi kosongan aja gitu saya campur air gitu baru saya makan. Akhirnya membuat saya membuat badan saya turun, berat badan saya turun gitu. Dan juga masalah rasa takut itu. Kita sudah kena anxiety disorder atau panic attack atau psikosomatis itu yang membuat kita menjadi rasa takut, sehingga rasa takut itu loh yang menguras banyak uh, tenaga dari tubuh kita. Seperti itu teman-teman. Jadi makan, dokter juga tidak pernah melarang kalian stop makan ini, stop makan itu, tetapi kapasitasnya yang dikurangi gitu. Buat saya dari sakit sampai hari ini sembuh, saya makannya apa saja saya makan gitu. Yang penting intinya kapasitasnya dikurangi. Yang penting intinya istilahnya udah kita udah rasa lah gitu. Gitu.
Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, semua yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Oke, jadi buat teman-teman ya, kalau mau berat badan itu naik kembali atau stabil, makan dan hilangkan rasa takut itu. Mau takut, mau tidak takut, kalian tetap tidak akan mati dengan penyakit ini. Ya, mau takut, mau tidak takut, sensasi tetap ada. Jadi pilih mana? Lebih baik tidak takut, gitu. Nikmati aja sensasinya, syukuri, ikhlas, gitu. Cuek, pasti sensasinya hilang sendiri, gitu. Dan sensasi itu memang sangat mengganggu, tapi tidak mematikan. Sekali lagi saya bilang mengatakan sensasi itu sangat mengganggu, tapi tidak mematikan. Oke, lanjut. Jadi harus makan. Kalau tidak mau kurus ya makan, makan dan hilangkan rasa takut. Makan, sering makan. Jadi mungkin per 4 jam atau per 3 jam kalian makan, gitu. Seperti itu ya. Makan sedikit-sedikit, yang penting sering, gitu. Itu eh, untuk yang terdampak asam lambung. Terus mulut tenggorokan kering setiap hari, setiap habis makan rasanya nggak enak. Ya, itu karena kan asam lambung lagi naik nih. Asam lambung kalian lagi naik, naik ke ya mulut begitu. Jadi semua apapun yang kita makan terasa hambar dan terasa enak, apalagi perasaan kita yang tidak enak membuat semua apa yang kita konsumsi menjadi tidak enak begitu. Jadi coba rileks, santai, nikmati makanan itu, pasti akan terasa enak gitu. Yang penting intinya apa yang kalian rasakan itu tidak bermasalah dan tidak apa-apa, cuma mengganggu. Itu saja ya. Terus setiap malam terbangun jam 2 berdebar. Begitu ya teman-teman. Jadi itu yang saya mau katakan. Kalau kalian tidur malam coba kalian jangan tidur gini loh. Jangan terlentang. Tidur agak miring. Jadi kepala harus lebih tinggi dari lambung gitu. Karena biasanya tanpa kita sadari, ah, kalau kita tidur terlentang gini, otot esofagus kita lagi lemah ya. Jadi gampang sekali asam itu menembus otot esofagus kita pada saat kita tidur terlentang gini ya. Jadi coba tidur seperti ini dan kalau memang kalian tidur seperti ini terus terbangun tengah malam seperti itu dan merasa dada tidak enak ya, tenggorokan tidak enak, kering, mulut tidak enak terus langsung berdebar gitu. Kalian sebelum tidur itu berdoa dulu ya, berdoa dulu sebelum tidur, doa dulu, pasrah ikhlaskan semua kepada Yang Maha Kuasa, terus tidur, hilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif sehingga kalian bisa tidur nyenyak. Dan kalau terbangun tengah malam gitu, terbangun tengah malam jangan langsung berpikir atau jangan langsung tangan taruh di dada, merasa-rasa gitu, wah jantung saya, jangan, cuek saja gitu. Kalaupun dia berdebar palingan 5 menit ya kan, tidak lama-lama kok. 5 menit ya. Dan kalau dia berdebar kalian langsung ambil saja air hangat, relax, tenang, minum pelan-pelan gitu. Jangan pikirkan masalah penyakit itu ya, teman-teman ya. Kalau sering terbangun tengah malam dan dada berdebar, jantung berdebar, itu datang dari diri kita sendiri ya. Jadi aman kok. Buat saya, karena saya sudah melewatinya, saya mengatakan aman buat saya, aman buat kalian, dan tidak mematikan. Contohnya saya masih hidup, saya bisa membuat video untuk memotivasikan teman-teman semua. Jadi kalau sering terbangun tengah malam dan jantung berdebar, ya sudah santai. Nah, terus malam ini ya, saya mau katakan malam ini kalian jantungnya berdebar. Sudah, kalian kalau sudah selesai, sudah sensasi itu sudah selesai, kalian bisa berpikir ya, mencoba, rasa ingin mencoba. Udah, besok saya harus lebih berani gitu. Besok saya harus lebih berani tidur. Yang penting intinya teman-teman sudah periksa bahwa jantung kalian aman gitu. Minimalnya EKG gitu. Jadi pas tidur
besoknya saya harus lebih berani. Pasti kalian mensugestikan pada diri kalian sendiri seperti itu, nanti kalian tidurnya enak kok, nyaman. Walaupun terbangun tengah malam seperti itu, rasa kencing, nah, seperti itu ya. Kalau memang penderita-penderita asam lambung ini memang sering kencing tengah malam, jadi tidak masalah ya buat teman-teman. Terus bawaannya takut keluar rumah, takut kalau jalan napas ngos-ngosan. Itu karena kalian belum melakukan sesuatu, kalian sudah berpikir duluan bahwa wah mungkin begini ya, nanti begini, nanti begitu, nanti seperti ini, nanti seperti itu ya. Akhirnya psikosomatis itu bergejolak pada tubuh kalian. Apa yang kalian pikirkan direspon oleh tubuh kalian. Itulah psikosomatis. Apa yang kalian pikirkan negatif itu direspon oleh tubuh kalian. Jadi kalau mau membuat sesuatu apapun, jangan kalian berpikir negatif terlebih dahulu atau berpikir apa yang belum tentu terjadi. Begitu teman-teman. Kalian lebih bagus keluar rumah, berinteraksi di luar rumah sana, biar pemikiran kalian bisa fresh. Kalau ada sensasi sedikit datang di luar rumah sana, kalau perlunya itu kalian keluar lebih jauh dari rumah, seperti itu. Dan kalian rasakan sendiri, sensasi datang itu apakah dia membunuh kalian atau tidak. Kalau kalian baik-baik saja, udah nikmati aja sensasinya itu dan cuek gitu loh. Besoknya kalian lakukan lagi, besoknya kalian lakukan lagi. Buat terbiasa sehingga jadi terbiasa. Dan kalian sudah nggak terlalu takut lagi gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau kalian terus bertahan di zona nyaman, takut keluar dari rumah, takut berinteraksi di luar rumah, kalian pasti sembuh, pasti. Tapi lama itu. Ya, jadi buat teman-teman semua, saya memotivasikan teman-teman semua agar teman-teman semua cepat sembuh. Jadi apa yang saya rasakan dulu, apa yang saya lakukan sampai saya sembuh sehingga detik ini ya, saya mengatakan semuanya kepada teman-teman, tidak ada yang saya sembunyikan. Terapi apapun saya katakan kepada teman-teman karena saya maunya teman-teman itu cepat sembuh seperti saya dan menikmati kebahagiaan. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi, sudahlah sensasi apapun yang kalian rasakan pada tubuh kalian, intinya itu tidak akan membawa kalian kepada kematian. Gitu. Sensasi itu sangat mengganggu tetapi tidak mematikan. Ya, jantung berdebar lah, mau segala sensasi apapun itu, 1001 sensasi yang datang pada tubuh kalian, intinya kalian konsisten jaga 3P-nya itu, pola makan, pola pikir, pola hidup. Dan berolahraga pagi dan sore. Seperti itu. Biar kalian cepat sembuh. Oke, buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, saya tetap mendoakan teman-teman semua dari tempat ini biar kalian semua cepat sembuh. Amin. Dan bisa beraktivitas kerja kembali, berbahagia dengan segala sesuatu apapun yang kalian lakukan baik di dalam rumah dan di luar rumah. Ya, dan kalian juga bisa berinteraksi lebih luas lagi setelah kalian sembuh ya. Kan tidak enak kita terus terjebak pada sensasi asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis ini. Jadi cobalah beranikan diri kalian lawan rasa takut itu biar kalian cepat sembuh. Oke, mungkin buat teman-teman semua saya berbahasanya masih agak kental bahasa Papua ya. Jadi karena saya berdomisili di Papua gitu. Jadi bahasa saya masih campur-campur gitu, campur dengan bahasa hari-harinya Papua gitu loh. Ya jadi buat teman-teman semua yang mau gabung di grup WhatsApp, ya saya mau buat dalam bentuk grup WhatsApp gitu biar kita bisa lebih efektif untuk tanya jawab masalah asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Jangan lupa nanti WA ke nomor saya yang di bawah ini nih ya, WA
dengan kode kuncinya atau kata kuncinya asam lambung gitu. Biar saya tahu, oh ini orang-orang yang uh, terdampak dari asam lambung. Dan nanti saya akan masukkan ke dalam grup dan kita bahas sama-sama di situ biar saya juga lebih efektif untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Karena kalau di kolom komentar kadang saya terlewatkan karena terlalu banyak. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, terlebih khusus yang ada di Kota Jayapura ya, yang terdampak dari asam lambung dan sensitif psikosomatis dan butuh penjelasan-penjelasan dari saya atau mau sharing dengan saya, silakan. Nanti masuk ke kolom komentar atau kontak nomor WhatsApp saya yang sudah saya lampirkan. Baik, sampai di sini dulu video saya. Buat kalian semua, salam sehat dan terima kasih.